Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini untuk melanjutkan materi pemrograman jaringan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang komunikasi UDP, teman-teman ya. Tujuan pada hari ini yaitu Anda biar paham tentang bagaimana sih komunikasi UDP itu gitu ya. Karena kan nanti dalam jenis komunikasi antar komputer itu nanti ada dua macam. Ya, yang pertama itu adalah TCP yang kemarin kita sudah lakukan gitu ya dengan sifat-sifatnya yang connection oriented. Nah, sekarang di sini adalah yang UDP. Seperti itu. Berikutnya harapannya adalah Anda bisa menerapkan komunikasi UDP ini pada aplikasi khususnya di Java. Nah ini teman-teman ya, UDP itu kepanjangannya adalah User Datagram Protocol. Jadi sifatnya ya sangat beda sekali dengan TCP yang kemarin, yaitu yang pertama yaitu connectionless. Ya. Jadi ini tanpa koneksi atau tanpa negosiasi terlebih dahulu sebelum melakukan komunikasi. Jadi wis langsung kirim aja. Nah itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ini ya, unreliable, tidak andal atau tidak ada penomoran pesan. Jadi waktu pengiriman data ya gitu ya. Data itu kan kalau misalkan besar kan akhirnya kan dipecah-pecah. Misalkan sekian lah gitu ya. Ini kan akhirnya dipecah-pecah ini 1 2 3 4 5. Nah, kalau yang TCP ini kan satu ini nanti ada nomornya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, waktu ngirim ini sana ditanya, "Kamu siap enggak untuk saya kirimi ini?" Ya. Akhirnya ada negosiasi mereka. Buffer yang digunakan berapa dan sebagainya itu kalau di TCP. Ya, tetapi kalau yang di UDP tidak. Yes, ini pokoknya kirim. Nah, pokoknya kirim. Kemudian berikutnya yaitu UDP, ya, menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi, gitu ya. Ini masih menggunakan menggunakan TCP/IP. Ya, header UDP berisi tentang ini ya, field source process identification. Nah, sama destinasinya. Jadi yang dibawa di headernya itu tidak terlalu banyak seperti TCP. Nah, akhirnya apa? Ya di sini akan lebih cepat dalam pengiriman. Ceritanya gitu. Ya, kemudian di sini ada UDP menyediakan perhitungan checksum ya berurutan 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. Nah, ini kurang satu nih, saya lupa. Yaitu UDP itu bisa mendukung multi komunikasi. Ya, beda dengan yang TCP. Kalau TCP hanya satu dengan satu, one to one. Kalau yang UDP nanti bisa one to many. Nah, itu bisa. Ya, namanya adalah multicast. Ya, yang insya Allah 2 minggu lagi ya kita akan belajar tentang multicast. Gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang menggunakan protokol UDP ya, yang sering kita gunakan antara lain yaitu yang pertama adalah DNS ya. Kita nuliskan sesuatu di browser itu ternyata komunikasinya adalah UDP ya. Kemudian video streaming seperti yang pernah saya ceritakan kemarin. Kemudian ada yang namanya VoIP ya, atau mungkin ya kita yang melakukan ini ya komunikasi pakai handphone ya, pakai Android tapi pakai aplikasi. Nah, itu semuanya dia menggunakan UDP. Nah, itu termasuk ini ya yang kita gunakan itu Zoom. Nah, ini pakai UDP ya. Karena apa? Ini berusaha apa yang ada di saya gitu ya, baik di gambar saya atau mungkin di slide saya, ini bisa diterima secara real time di Anda. Seperti itu. Nah, Java itu juga mendukung UDP ya. Di Java itu nanti ada dua macam teman-teman ya. Namanya yang pertama adalah datagram socket. Ini untuk menentukan komunikasi ini menggunakan UDP, ini cirinya adalah datagram socket gitu ya. Kalau yang TCP kemarin itu kan cirinya adalah socket ya, kemudian ada server socket. Nah, server socketnya itu yang membuka portnya gitu ya, kemudian socketnya itu adalah yang menerima datanya atau mengirim datanya. Nah, kalau di sini namanya adalah datagram socket. Nah, itu. Jadi beda di depannya ya, datagram socket. Kalau kemarin server socket. Nah, itu. Kemudian
Untuk pemaketan datanya ya, yang akan lari ke dalam UDP itu menggunakan datagram paket. Jadi dua kelas ini tidak bisa terpisahkan di dalam komunikasi UDP. Lebih jelasnya ini saya terangkan di skrip saja ya, nanti kita langsung praktekkan. Jadi kita bisa menggunakan init address. Masih ingat kan init address ya, materi yang pertama, materi yang minggu kedua insya Allah ya, yang kita bahas. Misalkan kita beri nama init address IA sama dengan init address .get by name localhost atau mungkin yang lain ya, bisa. Berarti nanti di sini itu kita mau mendapatkan apa kira-kira? Init address .get by name localhost. Berarti apa kira-kira? Mendapatkan apa ini? Ya, mendapatkan IP-nya ya. Nah, kalau misalkan ini diganti IP bagaimana Pak? Bisa ya. Jadi ini itu bisa DNS gitu ya. Bisa domainnya atau mungkin IP-nya ditulis di sini. Ya ini untuk keperluan kita itu mau menuju kemana, intinya gitu. Kemudian INT port ya. Ini adalah port yang dibuka di sana ya, di temannya. Jadi ini untuk mengirim data loh ya teman-teman ya, untuk mengirim data. Jadi kalau kita itu mau mengirim data, logikanya kan kita harus tahu tujuannya dulu, rumahnya dulu mana. Nah, baru nanti pintunya lewat mana kan gitu. Sama seperti TCP ini teman-teman ya. Jadi ini adalah IP-nya, kemudian portnya, kemudian ini adalah pesannya misalkan ya berupa teks. String sama dengan pesan ini dari UDP ini misalkan gitu ya. Kemudian kita pakai datagram paketnya dulu gitu ya, dipaketkan dulu datanya. Misalkan namanya adalah DP sama dengan new datagram paket. Ini kemana gitu ya? Ini B. B ini adalah apa? Byte-nya dari stringnya yang pesannya tadi. Kemudian sejumlah berapa? Nah ini dari B titik length. Ya. Karena apa? Di sini kita nanti tidak tahu ya besaran pesan itu seberapa. Kalau di TCP mereka akan berkomunikasi terlebih dahulu. Ya, antara iki loh saya punya pesan sekian, nanti terimanan sak mini nah gitu. Tetapi kalau di sini enggak. Makanya di sini perlu ya dideklarasikan. Jadi di sini pesannya gitu ya berupa byte, kemudian di sini panjangnya berapa, kemudian ini kemana gitu ya, IA ini adalah alamat yang dituju, kemudian portnya berapa. Nah, dari sini barulah dikirim melalui soket. Datagram soket sender sama dengan new datagram soket gitu ya. Kemudian soket sender ini atau soket ini nanti ngesend yang ada di DP. Nah, itu DP itu adalah datagram paket. Berikutnya, kalau misalkan kita mau menerima pesannya, caranya gini. Nah, ini ada perbedaan yang mencolok ya. Jadi setelah try, di sini kita harus pakai yang namanya buffer. Kalau misalkan nanti itu kebanyakan gitu ya, berarti nanti sisanya dari pesan itu nanti akan diisi dengan yang namanya white space. Jadi sesuatu yang kosong nanti di sana. Nah itu. Ya efek dari apa? Dari ini tadi. Kita tidak tahu besarnya buffer ya yang di sini yang dipakai di sini sama yang penerima. Nah, di sini datagram paket, saya beri nama incoming, kemudian new datagram paket, nah ini dari buffer, ya kemudian buffer.length. Jadi di sini itu besarnya sebuffer. Kalau yang datagram yang tadi itu besarnya adalah pesannya. Nah, gitu ya. Nah, baru setelah ada apa namanya datagram paket, ini nanti akan dicantolkan di dalam datagram soket. Rencananya gitu. Jadi berarti di sini ada datagram soket, saya beri nama DS sama dengan new datagram soket, misalkan ini portnya adalah 2134. Nah, ini ds.receive dari mana? Incoming. Incoming ini adalah dari datagram paket. Nah, ini. Pesan masih di dalam buffer ya, dalam buffer teman-teman. Berarti di sini nanti harus dibaca dulu ya. Byte array ya, misalkan diberi nama data sama dengan incoming.getData. Incoming itu adalah datagram paket yang ada buffernya tadi. Nah, gitu. Jadi dari buffer dibaca. Ya. Kemudian barulah nanti dikonversi menjadi string. Nah, itu biar dibaca. Nah, dari data 0 sampai mana? Sampai data.getLength dari sampai panjangnya. Kemudian barulah kita bisa
cetak ya, system.out.println. Nah, itu. Kalau misalkan ini tidak bisa dijalankan, nanti dia akan menjalankan yang di ini exception-nya. Oke, seperti biasanya silakan Anda buat project baru. Kemudian pakai ini dulu ya. Nanti kalau misalkan Anda pakai GUI, ya Anda harus pakai yang namanya yang thread kemarin ya. Jadi biar prosesnya itu bisa jalan di belakang layar. Kemudian di sini silakan diberi nama, misalkan Java. Oke ya. Sini kita pakai try dulu ya. Seperti biasanya. Ini kita gunakan untuk ngirim dulu ya. Try. Kemudian init address. Pakai yang biasa gini. Misalkan di sini kita beri nama alamat. Ya, sama dengan init address. .get by name. Nah, gini ya. Ini sementara pakai localhost dulu ya. Localhost. Nah, kemudian kita tentukan portnya. Portnya itu berupa integer ya, ini. Jadi antara apa namanya portnya yang pengirim, kemudian sama yang menerima, sama harusan ya. int port sama dengan misalkan 1111. Nah, gini. Kemudian setelah itu ya kita apa namanya buat pesannya yang dikirim dulu. String pesan sama dengan hai. Kamu di mana? Oh, gini ya. Nah, berikutnya dari pesan ini dibuat yang namanya apa? Byte ya. Byte array. Apa tadi? Dari string ya, dari pesan get bytes. Oke. Nah, dari sini baru kita pasang yang namanya datagram nih. Datagram paket nanti dari ini ya. Dari variabel yang ada di atas. Jadi mulai dari B-nya ini pesannya, panjangnya, kemudian tujuannya, kemudian portnya. Oke. Datagram. Nah, itu datagram paket dp sama datagram paket. Nah, ini ya, ini adalah pesannya B benar. Terus panjangnya belum ya. Kemudian b dot length ya, panjangnya ada. Kemudian di sini portnya benar. Kemudian alamatnya dulu tadi ya. Nah, alamatnya dulu, kemudian portnya berapa? Oke ini. Datagram paket, oke. Kemudian kita sambungkan dengan datagram soket. Gini. DS sama dengan new datagram soket. Ya, kemudian ds, dot send. Nah, ini ya. Yang di send adalah dari datagram paket ya DP. Oke. Jadi ini adalah aplikasi untuk mengirimkan pesan ya ke localhost. Nah, berikutnya kita buat kelas baru ya, Java main class karena sama-sama dijalankan nanti ya. Java main class di sini kita buat yang namanya new UDP. Ini untuk menerima ya. Ini perintahnya lebih panjang tadi. Yang pertama kita pasang try-nya dulu.
Misalkan di sini ini terlalu banyak kalau sekian itu. Ini 655. Oh, tapi nggak apa-apa. Nanti Samen biar tahu ini apa namanya white space-nya. 655 655 36. 655 kira morek 36 ya. Kemudian datagram paket ya. Datagram paket. Oke, kita beri nama misalkan DP sama dengan ini new ya, pakai new datagram paket. Oke. Nah, ini dari buffer. Oke, kemudian sebanyak itu buffer dot length. Oke, kemudian kita pasang datagram soketnya. Nama variabelnya apa di sini? DS. DS sama dengan new datagram soket. Nah, ini ya. Jadi ini portnya ini harus sama dengan yang tadi, yang ini ya. Berarti di sini kita harus menggunakan port yang sama tadi berapa? 1111 ya? Iya, Pak. Oke, gini. Kemudian baru nanti receive ya. ds.receive. Nah, receive-nya itu dari paketnya ini DP. Oke, kemudian baru di sini dibaca. Dibaca ini berarti harus diubah menjadi ini byte lagi ya, kayak gini. Oke. Byte. Misalkan data sama dengan ada new-nya enggak? Enggak ya. Namanya apa? Incoming tadi itu DP. DP incoming data packet. Oke. DP dot apa tadi? Get apa? Get data ya. Oke. Berikutnya di situ diubah ke dalam string. Ini kayaknya salah ini ya. Bukan data get length ini. Coba ya. String pesan sama dengan new string. Oke, new string itu dari mana? Dari data ya. Dari data. Salah. Data mulai dari 0 sampai data dot. Nah, ya kan? Bener kan? Salah kan? Ya ini ya. Jadi di sini data dot length ya. Bukan dot get length enggak. Length saja. Nah, dari sini sudah masuk ke string berarti di sini bisa dicetak ya. Sistem dot output high. Rin ini dari pesannya saya tambahin. Pesannya adalah gini. Ini ditambah dengan pesan ya. Nah, gini. Nanti jangan lupa apanya yang harus ditutup. dp.close ya. Di sana tadi tidak ada. Tidak ada. Di soketnya DS. Nah, oke. Jadi nanti yang dijalankan adalah yang mananya dulu teman-teman. Ini dulu ya. Biar dia bisa nerima. Kita coba ya.
Di sini di running. Nah, ini udah jalan ya, dia nunggu ini, nunggu kiriman. Kemudian kita kirimi dari yang di sini ya. Diklik kanan, kemudian di running. Nah, kita tunggu compile selesai. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Pesannya adalah, hai, kamu di mana? Tapi di sini ada tulisan yang kayak gini. Atau mungkin di Anda nggak ada tulisannya kayak gini, tetapi ada apa ya? Kalau di blog di sini ada sesuatunya. Iya apa enggak? Iya, Pak. Ya, putih ya. Kita memberikan baitnya terlalu apa? Terlalu besar. Nah, coba kita lebih sedikitkan lagi ya ininya tadi. Yang ini. Nah, ini coba kita kecilkan lagi. Misalkan kita buat dia 655 misalkan gitu. Nah, ini kita running lagi ya. Jadi kalau ini dikecilkan nanti di sini tulisannya akan jadi pas. Gunakan. Nah, nanti akan saya praktekkan bagaimana caranya kalau saya meremote mouse temen. Nah, gitu ya. Oke, saya jalankan lagi ya. Oke, Mas, sudah Mas. Coba Mas, kirimi Mas. Nah, ini ya. Assalamualaikum Pak Lukman. Oke, waalaikumsalam ya. Bisa ya? Nah, sekarang gini. Ya, jadi pesan sampean itu nanti di split ya. Ini dari pesan. Oke. Berarti di sini adalah string, tapi dia berupa array gitu ya. Posisi sama dengan namanya adalah pesan dot split. Nah, gini. Tuh. Ini punya saya ini yang error ini ya, kayaknya. Split. Tak paksa saja ya. Tuh, enggak mau, Rek. Ini koma ya. Nanti kalau nggak mau dikasih gini. Sementara ini dulu. Kok tanda koma sih tadi? Tanda gini ya. Berdiri, Pak. Kemudian robotnya itu dari ini ya. INTX sama dengan integer dot parseInt dari string. Alah. parseInt. Semoga benar ya tulisan saya ya. Dari posisi ini yang ke 0. Oke, benar. Insya Allah. Kemudian kita buat X-nya. Ini buat Y-nya, posisi ini dari array yang ke 1. Oke, kemudian mouse move-nya ini dari X, kemudian di sini dari Y. Nah, gini teman-teman ya. Jadi, kita coba ya. Ini saya running. Ditunggu. Mas, turun Mas. Nah, ini sudah siap. Mouse saya di tengah-tengah sini, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, coba Kelihatan, Mas. Pak. Sekarang ya, gerakkan dari sana, Mas. Ini di running juga, Pak. Oh iya toh. Sama running yang ini, yang apa namanya, yang Oke, sebentar, Pak. pengirimnya tadi.
Tapi gantian yang ini tadi loh ya. Nah ini. Ya mouse saya sudah pindah teman-teman. Dek mana ini? Saya tak goleki. Oh ini ya, berarti dia posisinya 00 tadi masih ya. Iya, Pak. Nah ini ya, jadi di posisi pojok ini tuh. Masih bisa menggerakkan mouse saya. Nah sekarang tinggal apa? Perintah ini nanti itu diulang-ulang pakai while ya, pakai while yang terus-terusan. Nah, kemudian yang ada di sana yang di masih tadi itu ya pesannya nanti itu tidak diisi berapa berdiri berapa itu enggak. Tetapi dari posisi mouse sekarang punya sampean itu berapa. Jadi nanti posisinya mouse-nya saya itu akan mengikuti mouse sampean. Itu bisa. Pointer info ini di kontrol spasi. Oke, kemudian di sini pakai mouse info. Nah, kemudian di sini pakai point. Oke, diginikan juga. Loh, enggak mau rek point B. Nah, ini enggak mau ini. Point tok enggak mau ini dia. Perintahnya kayaknya sudah. Oh ini nih. Nah, mau ya. Kemudian X, kemudian Y. Nah, kemudian yang ini kita kan sudah dapat X sama Y kan? Nah, ini nanti silakan digantikan dengan di sini. Nah, di sini pesannya ya. Dia itu posisinya integer, berarti dibuat string. Dibuat string dulu teman-teman ya. Ya apa cara nih? String x gitu ya, misalnya sama dengan x dot enggak ada. Gimana membuat membuat dari integer ke string gimana caranya? String dot value of, Pak. Iya. String dot value of. Loh, punya saya kok hilang ya opo iki ya. Tulisannya ngono value of. Oke, tak tulisnya manual. Value of. Nah, nakal kan? Ya gitulah pokoknya ya. Kita lagi error ini nyarek. Value of. Nah, moga-moga bisa. Alhamdulillah ini dari X ya. Oke, enggak error. Tak copy ya. Nah, ini dari Y. Ini namanya adalah YY. Nah, pesannya nanti adalah di sini berarti apa? X digabung dengan YY. Kan gini kan? Oh, sorry. Tadi kan Iya. ada tandanya ini ya, pemisahnya ya. Gini kan? Nah, gitu. Iya, Pak. Tapi apa iki kok error iku? B pesan. Nanya apa kok error? Aneh dia. Oh, variabelnya sudah. Oke, kita ganti BB. Di sini BB, di sini B ya. Wis, enggak error. Nah, gitu. Nah, perintah ini biar kita dapat ini nanti diulang-ulang ya. Berarti pakai apa? Bisa pakai poinnya di situ. Insya Allah di sini ngulangnya ya. Pakai for juga boleh sampai ngirimnya. Datagram soket. Insya Allah di sini. Nah, for-nya itu pakai yang gini rek. Nah, ini. Jadi dia nanti akan mengulang-ulang terus. Insya Allah lagi ya. Nah, begitu juga nanti yang ada di sana ya, yang ada di apa namanya? Di saya ya, ini juga harus di for-kan. Sudah ini ya?
Udah ya, insya Allah ya. Bentar, Pak. Inat itu sen. Inat ini insya Allah bener nih. Ini nanti kalau nggak bisa berarti ini harus di dalamnya ini ya. Ini harus di dalamnya for. Karena berulang-ulang. Oh, atau mungkin gini ya. Kita untuk ngeceknya dulu ini di apa namanya? Dicetak dulu di sini. Sistem outprint dari terus walah dari pesan ya. Nah, saya coba dulu sambil nunggu masih. Yuk. Oke, bergerak ya. Ini saya gerak, harusnya dia berubah. Oh, nggak berubah. Berarti ini yang apa namanya? Oh, ini. Ya, tetap ya. Oke, kalau tetap berarti ya ojo. Ini berarti sing pindah. Nih. Yang ini harus ditaruh di dalam BB. Nah, gini. Wah, oke, ya. Run. Tuh, lah kok tetap ya. Kalau tetap ya berarti kabar ya. Nah, ini berubah kan? Nah, jadi nanti pesannya akan dikirimkan sesuai dengan posisi mouse. Oke? Oke ya, teman-teman. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Silakan Anda praktekkan dengan rekan apa namanya? Sejoli Anda ya yang kemarin itu. Jadi nanti silakan ngirimnya satu aja ya. Ngirimnya satu aja, kemudian linknya ditaruh di file PDF boleh, malah lebih enak PDF sebenarnya jadi link karena ya langsung jadi link dan nanti di situ ditulis nama sama nama temenmu sama nama Anda gitu ya. Mungkin gitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Video sama PPT segera saya upload ya setelah ini. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Makasih, Pak.